Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayolah ikhwah, a'azzana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang. Panjang apa pendek? Panjang. Napa bukti ini pun? Tasih gesang. Lek pendek berarti sampun meninggal. Dan itu sesuatu yang amat sangat berharga. Kita hidup di dunia setelah kita kenal kepada Allah, kenal kepada Rasul, kenal kepada Islam, lalu kita menghamba kepada Allah dengan benar. Fasilitas dunia yang paling mahal nopo? Waktu. Karena orang mati selalu merasa kurang. Apa yang mereka mau? Pulangkan saya ke dunia. Untuk apa? Untuk beramal soleh, bukan untuk bekerja, menikmati hasil, untuk mencari gandengan hidup, tetapi beramal soleh. Makanya mumpung masih ada waktu, walaupun hanya sehari, kita gunakan sebaik-baiknya. Karena bagusnya orang bukan berapa tahun ia jalani, tapi ia isi untuk apa. Bila ia isi dengan ilmu syar'i, pemahaman yang benar, kenal Allah untuk ditauhidkannya, Allah yang disembah, cara Allah saja yang dipakai, rahmat Allah saja yang diharapkan. Dia tertarik indahnya surga, semangat beramal soleh, takut ngerinya neraka, lari dari dosa sejauh mungkin, bekerja keras, walaupun hanya sehari kehidupannya, itu sudah cukup. Karena ada sahabat radhiyallahu anhu yang menyatakan keislaman, dia belum pernah sholat. Waktu itu ada di medan peperangan. Sebegitu ikrar keislamannya sudah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung terjun ke medan perang. Gak berapa lama mati. Apa komentar Nabi SAW? Amalnya ringan tapi pahalanya besar. Inilah yang wajib kita siapkan sebaik mungkin. Berikutnya insya Allah kita melanjutkan poin ke-70 dari Masail Jahiliyah, perkara jahiliyah yang butuh untuk kita kenali. Karena Nabi SAW mengenali untuk menyelisihi. Walaupun kita tidak berada di masa jahiliyah, tetapi banyak perilaku jahiliyah. Kita di masa Islam, ada Al-Quran, ada As-Sunnah, ada dakwah, terjaga selalu. Itu namanya masa Islam. Tapi banyak perilaku jahiliyah, walaupun dari orang Islam itu sendiri. Karena orang yang punya perilaku jahiliyah ada di mana-mana. Sahabat Nabi saja ada juga yang
dikatakan anta imru'un fika jahiliyah, kamu seseorang, pada diri kamu ada sifat jahiliyah. Apa diantaranya bentuk sifat jahiliyah yang dikatakan innaka imru'un fika jahiliyah? Ketika punya masalah, korbannya disebut dengan nama orang tuanya. Kenapa orang tuanya nggak ada urusan? Seseorang punya masalah pribadi dengan orang lain, orang tuanya disebut-sebut, diikutkan, tidak, ini gerakotan. Ini termasuk perilaku jahiliyah, sifat yang seperti itu. Itu ada di mana-mana. Makanya kita mengenali, nggak usah jauh-jauh, mungkin pribadi kita. Bila kita tahu, segera untuk diselisihi. Di halaman 235 poin ke-70 judulnya adalah makar. Konspirasi sangat jahat. Ini maknanya diantara perilaku jahiliyah adalah membikin makar, konspirasi yang amat sangat jahat kepada agama Allah, kepada Rasul, kepada para pewaris Rasul, kepada kaum muslimin, untuk dimakar dengan makar yang amat sangat jahat. Apabila kita menjumpai ada orang seperti itu, itulah pribadi profil jahiliyah, walaupun dia orang Islam. Mungkin bapaknya sendiri, ibunya sendiri, anaknya sendiri, kakak adik sendiri, kakek neneknya sendiri, kerabat sendiri, teman sendiri, tidak perlu guru sendiri, ustadz sendiri, khotib sendiri. Tetapi salah satu sisi dia merusak Islam, sadar atau tidak sadar, maka di kala itu dia sedang mengadakan makar. Melakukan makar, konspirasi kejahatan besar, sebagaimana yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Pada qori silakan dibacakan ayatnya, surah Nuh yang ke-22 sampai 24. Fadhil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa makaru makran kubbara wa qalu la tadrunna alihatakum wa la tadrunna waddan wa la suwa'an wa la yahuda wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tazidil zalimina illa dhalala. Nah, masykur. Wa makaru, mereka membikin makar. Umat Nabi Nuh, yaitu anak turun Nabi Adam, pada generasi yang ke-10 ada tokoh ulama besar yang memiliki umat yang setia. Ketika nama tokohnya itu meninggal, saking setianya mereka bikin kenangan. Lama-lama disembah. Akhirnya terjadi penyimpangan. Ketika Nabi Nuh alaihissalam mendakwai kepada mereka, bukannya mereka sami'na wa ata'na, tetapi mereka wa makaru makra kubbara, membikin makar yang sangat besar. Wa qalu, mereka mengatakan, la tadarunna, sekali-kali kalian jangan sampai meninggalkan. Ada nun takkid, ini menunjukkan jawab qasam. Kurang lebih wa qasamu wallahi rabbina la tadarunna. Mereka bersumpah demi Allah, Rabb kita, sekali-kali kalian jangan sampai meninggalkan.
alihatakum sesembahan kalian. Alihah jamak taksir dari ilahun jamaknya, jamak taksir dari ilahatun jamaknya alihah, artinya sesembahan. Apa yang dimaksud sesembahan mereka? Yagus, Ya'ub, Suwa, Wad, dan Nasr. Nama-nama berikut nanti aslinya nama-nama orang soleh. Umat sangat cinta setia. Ketika orang soleh tadi meninggal, mereka membuat kenangan, dipatungkan, setidaknya digambar, dipasang di majelis-majelis mereka. Lama-lama dipatungkan, generasi berganti, sehingga tidak tahu bagaimana sejarahnya. Iblis membisikkan, kenapa di majelismu, di tempat ibadahmu kok ada gambar, ada patung? Mereka mengatakan, nggak tahu, kami jumpai leluhur kami punya tradisi, begitulah kami mengikuti. Taklid buta kalau begitu. Nah, dikala mereka nggak punya ilmu, disitulah iblis menyesatkan. Itu adalah orang soleh, wali Allah, doanya dikabulkan, hidup atau mati. Makanya kamu nggak punya ilmu, nggak punya amal, mana mungkin doamu dikabulkan? Akhirnya kamu tidak cukup. Gimana solusinya? Nah, karena namanya wali Allah itu adalah hidup, mereka di sisi Allah beribadah. Nabi-nabi, dijumpai Nabi ketika mereka juga sholat. Nah, gitu promosi mereka. Maka titip saja, mereka itu mendengar. Buktinya ketika orang ziarah kubur dengan assalamualaikum, berarti dipanggil langsung, berarti mendengar. Titip saja, nanti akan didoakan oleh mereka. Kamu tinggal nunggu kiriman. Akhirnya mereka begitu semangat merawat kuburannya, mengunjungi, menghiasi, tidak perlu meminyai, dan berbagai macam aneka ragam. Lalu dijadikan tempat penitipan. Sebelumnya diberikan hadiah-hadiah, dibacakan ini hadiah untuk wali fulan. Setelah sudah meminta, tolong sampaikan hajatmu kepada Allah. Itulah yang dimaksud dengan sesembahan mereka, yaitu pihak-pihak yang dijadikan sebagai tempat penitipan. Lumantar panjenengan sing sampun sumari, jenengan aturaken kajat kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, mugi Allah kersa paring ijabah acara kula lancar. Jenengan tungakne nggih Mbah Yai diparani kuburane, dijadikan tempat penitipan seperti itu. Itulah bentuk penyembahan kuburan. Walaupun mereka tidak sujud, tetapi itu namanya menyembah, karena itu bisikan setan lalu diikuti, mengikuti jejak setan, itu namanya nyembah kepada setan. Allah menjelaskan, alam ahad ilaikum ya bani adama alla ta'budu as-syaitan. Hei anak Adam, kamu kan sudah saya ingatkan, jangan kamu sembah setan. Gimana bentuk orang nyembah setan? Mengikuti bisikan langkahnya. Yang kita juga diingatkan, wala tattakhidhu khutuwatish syaiton, kamu jangan mengikuti langkah-langkah setan. Taat di dalam kesalahan itu adalah menyembah. Ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan tokoh agama, ahli ibadahnya Tuhan selain Allah. Bentuknya apa? Ketika memberikan wejangan dengan fatwa-fatwa yang salah, umat langsung sami'na wa ata'na, yang penting Mbah Yai. Orang yang dekat kepada Allah, waskito, pirsa sak durunging winarah, atau bahasa yang lain-lain, mana mungkin mereka salah? Bahkan di masyarakat sudah di training, diresapkan, datang para alim ulama ingkang tansah kula taati.
ini di masyarakat kita menyebar, itulah hakikat nyembah kepada setan. Kenapa? Cara seperti itu merupakan cara setan yang dari masa ke masa selalu diwariskan ketika masyarakat gak paham agama. Makanya bila kita tidak ngaji seperti ini lalu mengikuti umumnya, katut mboten kira-kira? Katut. Nglendir wong Jawa aja lali karo Jawa nih. Nah, senada dengan itu kan mengerikan. Itu mereka ketika dinasihati membuat makar, membela habis-habisan Tuhan-Tuhan mereka. Wala tadarunna, sekali-kali kalian jangan tinggalkan untuk memuja kepada leluhurmu Wad, dan namanya Wad, wala Suwa'at, jangan juga namanya Suwa', wala Yahusa, jangan juga kepada namanya Yahus, wa Ya'uq wa Nasro, Ya'uq dan Nasro. Itu ada 5 nama. Qad adallu katsira, sungguh mereka telah banyak menyesatkan manusia. Dan orang yang terseret kepada kayak begitu jumlahnya teramat sangat banyak. Sampai promosinya ada di masjid malam Jumat ahli kubur buka lawang, jaluk kiriman ayat suci Al-Quran. Yen to nggak dikirimi podo balik karo brebes mili komisorin yang kuburan rame mboten. Pol, apa yang mereka kerjakan? Baca ini itu Quran dan macam-macam, pahalanya untuk si mayit setelah dihadiahi. Sampaikan hajat kami kepada Allah. Mau masuk Ramadan rame, malam kur-kuran rame, foto seminggu rame, momen-momen tertentu juga rame. Berapa banyak orang yang disesatkan dengan sistem pemikiran yang seperti itu. Berikutnya, dan makna kubar yaitu kabirun, besar. Makar yang besar adalah tipu daya mereka dalam agama dan menghalangi manusia darinya, serta membujuk rayu mereka, lalu menggerakkan mereka untuk menyakiti Nabi Nuh alaihissalam. Bentuk mereka menyakiti pada Nabi Nuh gimana? Menuduh majnun wasdujir, gila, dibelok wae. Itu nabinya. Dan mereka tahu kejujurannya. Yang dibaca itu semata wahyu. Gilanya itu ada di mana? Bahkan Nabi Nuh ketika membuat kapal juga dihina. Bahkan kapal Nabi Nuh dijadikan tempat buang hajat. Tapi akhirnya mereka juga kena hukuman mendadak, instan di dunia. Apa? Penyakit gatel, pol. Ketika mereka buang hajat di perahunya Nabi Nuh, wong sing gatelen itu kan sing kecemplung wisi. Begitu teker bisa keluar, blondrian gak karuh-karuan. Ternyata mereka mari, loh, kok malah mari? Akhirnya wong padha rebutan kotoran yang diblonyoh. Oh iya, kan. Sampai di perahunya Nabi Nuh itu tidak tersisa. Nah, gitulah hukuman instan yang Allah berikan kepada mereka. Yang kadang masyarakat juga begitu. Yang penting kan mari senajan toh haram. Tidak boleh berobat dengan cara begitu. Itu namanya istidraj. Apa? Istidraj. Diomongnya ra kena ya diujo, wis kono-kono. Karepmu mari ya dimarekne. Tapi sembuh melewati jalan haram, mereka semakin bangga, bahkan mempromosikan, membanggakannya. Itu namanya istidraj, sehingga mereka semakin bangga dengan maksiatnya dan mati dalam keadaan sedang maksiat. Itu merana yang nggak bisa dicari jalan keluarnya. Nah, gitulah mereka menyakiti dan berbagai macam penyakitan yang luar biasa. Dan seperti itulah yang dilakukan oleh generasi belakangan dari orang-orang kurang ajar di dalam agama ini dan para pengikut hawa nafsu serta para penyembah dunia. Mereka melakukan tipu daya terhadap para penyeru kebenaran sebagaimana yang dilakukan umat Nabi Nuh alaihissalam terhadap beliau alaihissalatu wassalam. Hati mereka itu adalah sama. Kita memohon
kepada Allah agar melindungi para penyuruh kebenaran dari tipu daya orang-orang durjana tersebut serta menjaga mereka dari makar jahat mereka. Sebuah syair mengatakan, qad jarrabtuhum fara'aitu minhum khaba'isa bil muhaimin nastajir. Qad jarrabtuhum, kata penulis, saya telah membuktikan mereka. Bukan sebatas hisapan jempol diungkapkan yang punya kesan tuduhan, tapi dibuktikan. Fara'aitu min, maka saya melihat mereka, aku buktikan sendiri. Khaba'isa, memang keji seperti itu. Bil muhaimin, kepada Allah al-muhaimin nastajir, kita memohon perlindungan. Ayo ikhwah, azan subhanahu wa ta'ala, itu materi yang kita sampaikan. Berikutnya kita masuk di dalam rangkuman tentang pembahasan di atas. Tidak banyak rangkumannya, tapi mungkin nanti uraiannya yang lumayan. Nomor 1, makar konspirasi jahat mereka. Nomor 1, kita akan mengenal apa arti makar, yaitu tipu daya atau usaha rahasia. Tipu daya atau usaha rahasia untuk menimbulkan bahaya. Tipu daya atau usaha rahasia untuk menimbulkan bahaya pada orang yang tidak berhak padanya. Tipu daya atau usaha rahasia untuk menimbulkan bahaya pada orang yang tidak berhak padanya. Itu makna makar, makar jahat. Maknanya sudah jelas, tipu daya, tipuan. Daya yang ada digunakan untuk membuat apa? Tipuan. Makar itu tipu daya atau usaha rahasia. Usaha di bawah tangan, di depannya berhadapan seolah baik, tapi ketika sudah pisah, di balik itu mereka membuat usaha-usaha yang menimbulkan bahaya. Siapa yang dirusak? Yaitu orang yang mestinya tidak punya hak bahaya itu. Para nabi nggak ada hak dapat bahaya, ya kan? Para rasul nggak ada hak bahaya. Oh, mereka orang-orang pilihan Allah. Para pewarisnya nabi, para pewarisnya rasul, ahli ilmu yang insya Allah kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya, yang tugasnya mewarisi tugas rasul, membacakan ayat-ayat Allah, menjelaskan tafsirnya, menjawab semampunya ketika ditanya. Dia sendiri beramal, mengajak orang lain, mari kita beramal, mendalami kitab dan sunnah, mengajak untuk mensucikan diri, mengajak berusaha keras keluar dari gelap menuju kepada cahaya, bergembira dengan ketaatan, waspada dari kejahatan. Kerjanya kan itu kan para pewarisnya. Kan kebaikannya mestinya lebih dihargai daripada dicari-cari kekurangannya. Walaupun mereka punya kekurangan, kenapa? Kullu bani Adam khata, anak Adam itu memang banyak berbuat salah. Kenapa? Karena keterbatasannya, karena ketergelincirannya, bukan karena promosi. Mestinya kebaikannya itu yang lebih dihargai, apalagi itu gurunya sendiri, ustadznya sendiri, pemimpinnya sendiri. Tapi kenapa mereka yang tidak berhak untuk dikenai bahaya ternyata kok dimakar? Mereka berusaha rahasia untuk menimbulkan bahaya pada orang yang tidak pantas terkena bahaya. Itu tadi nomor 1 tentang arti makar, yaitu tipu daya atau usaha rahasia untuk menimbulkan bahaya pada orang yang tidak berhak untuk mendapatkannya. Nomor 2, sasaran makar. Nomor 2, sasaran makar.
Satu, nyawa. Jadi mereka itu ketika berusaha ya gak tanggung-tanggung. Apa sasarannya? Nyawa. Sebagaimana ada pada surah An-Naml ayat yang ke-5152. Wa makaru makro wa makarna makro wa hum la yashkurun wa hum la yash'urun. Mereka membuat makar, kami pun juga membuat makar, di mana mereka tidak sadar. Makar mereka dihukum dengan hal yang semisal makarnya Allah untuk menghukum kepada mereka. Fanzur, lihatlah kaifa kana akibatu makrin, bagaimana hasil akhir makar mereka. Anna dammarnahum, kami hancur leburkan mereka, wa kaum bersama kaumnya ajmain. Gimana itu kisahnya? Ini kisahnya umatnya Nabi Soleh, kaum Ad atau Samud. Nabi Soleh, ontanya dibunuh malam hari, 9 orang. Mereka hendak membunuh kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh punya masjid, datangnya jauh sebelum subuh. Disitulah mereka membuat makar. Selama menunggu, mereka berada di gua. Akhirnya usaha mereka belum sempat terjadi, ternyata gua ditutup oleh Allah dengan dikirimkan batu, sehingga masyarakat nggak tahu di mana mulut gua dan kemana orang itu berada. Raib. Itu makar mereka. Apa? Hendak membunuh pada Nabi Soleh. Hendak membunuh kepada Nabi Soleh. Jadi itu sasaran itu nyawa. Makanya kalau ada dai juga kena makar mereka, juga raib. Kemana nasib Ustadz A, Ustadz B, Ustadz C, dengan berbagai macam cara. Ya memang sejak dari dulu di antara makar orang jahil itu sasarannya apa? Nyawa. Nah begitu. Yang kedua, sasarannya adalah dalam bentuk janji palsu. Bentuknya janji palsu. Itu makar yang mereka adakan dalam bentuk janji palsu. Sebagaimana yang Allah sebutkan pada surah Al-Ankabut yang ke-29, yang ke-12. Surah apa? Al-Ankabut. Itu janji palsu, itu juga makar mereka. Faqala alladziina kafaru lilladziina amanu. Berkata orang kafir kepada orang yang beriman, ittabi'u sabilana, ikuti jalan kami. Berarti akidahnya kafir, prinsipnya kafir, penampilannya muslim. Itu gaya orang munafik. Dengan berpenampilan Islam mengatakan ikutilah jalan kami. Nanti bila ada resiko gak usah khawatir, wal nahmil khotoyakum, kami akan tanggung dosa-dosa kamu. Betulkah mereka akan mau menanggung? Gak mungkin. Allah telah membuat ketetapan, Allah taziru waziratun wizra ukhra. Seorang penanggung akan gak bisa menanggung tanggungan orang lain. Ya nanggung perbuatannya sendiri. Bila jadi pelopor, nah dia nanti akan ditambahi ke tanggungan orang yang mendukung di dalam kejahatan, di dalam kepeloporan. Itu janji palsu mereka. Ikuti kami. Nanti bila kamu terkena resiko, saya tanggung. Wa ma hum bihamilina, sementara mereka tidak bakal bisa menanggung min khotoyahum, dari dosa-dosanya, min sedikit pun, innahum lakadzibun, mereka itu adalah dusta. Ini bentuk makar yang kedua. Di masyarakat banyak yang seperti itu. Ikut kami, baiat, dijamin surga. Bahkan kadang promosi mengatasnamakan Nabi Isa juga dibawa. Siap untuk disalib untuk menanggung dosa umatnya.
dikemas dengan gaya-gaya yang ada. Itu jelas-jelas penipuan. Itu sasaran makar mereka yang kita simpulkan poin yang kedua, yaitu membuat janji-janji palsu yang itu amat sangat menggiurkan. Ikuti kami, nanti bila kamu dosa akan saya tanggung dosa-dosa kamu. Lalu yang ketiga, mereka berusaha untuk mengadakan pemurtatan, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Saba yang ke-33. Surah apa? Saba yang ke-33. Qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahar itta'muruna an nakfura billah wa naj'ala lahu andadan. Dan berkata orang-orang yang dilemahkan, didangkalkan, dijadikan pengikut, ketika lemah nanti akan manut apa instruksi dari pucuk pimpinannya, termasuk yang diinstruksikan kepada mereka dengan training. Datang para alim ulama ingkang tansah kula taati biar mereka itu selalu setia. Ternyata itu disesatkan. Ternyata mereka menuntut, tuntutannya lilladzina istakbaru, kepada orang yang merasa dirinya besar. Apa itu? Makrul laili wan nahar, makar yang mereka laksanakan siang dan malam. Kapanpun waktunya, pagi, sore, siang, malam, semua ada kesempatan. Berbagai macam media mereka pakai. Itta'murunana an nakfura billah, di mana ketika itu kamu perintahkan kami agar kami kufur kepada Allah. Apa? Bahasa sholawat tapi isinya kekufuran. Nyanjung pada Nabi. Nabi itu adalah anta nurun, anta samsun, anta komarun, anta samsun, anta nurun fauqa nurin. Banyak kan dipromosikan di masyarakat. Engkau bulan, engkau matahari, engkau cahaya di atas cahaya. Jadi Allah itu dikalahkan. Yang Allah itu adalah nurus samawati wal ard. Allah itu cahaya langit dan bumi. Nabi kita diunggulkan lebih tinggi, nurun fauqa nurin. Ini kan akidah kekafiran, itu kan nyeret kepada kekafiran. Termasuk sholawat yang di masyarakat dikenal dengan nama apa itu? Nabi itu katanya tibbul qalbi wa dawa'uha, dokternya hati dan obatnya. Demikian juga pada sholawat nariyah, yang dengan Nabi kita hajat bisa dipenuhi, susah bisa dihilangkan, ruwet-ruwetnya kehidupan bisa diudari, jaminan mati husnul khotimah, bahkan hujan pun juga bisa diturunkan. Itu semua ketika betul-betul tahu lalu diyakini, gak kena diomongi, itu kan bisa nyeret kepada kekafiran. Kenapa? Menjadikan Nabi itu sebagai Tuhan. Kan amat sangat bahaya sekali. Nah gitulah program mereka itu mengajak kepada kekafiran. Itta'murunana an nakfura billah, di mana kamu menyeru, memerintahkan kepada kami agar kami kufur kepada Allah, wa naj'ala lahu andadan, supaya kami menjadikan pesaing buat Allah. Berarti melakukan apa? Kesyirikan. Wasarun nadamata lamma rawal adab, mereka menampakkan penyesalannya tatkala mereka melihat siksa. Lafaz asharu dari kata siror, punya mana adharo, menampakkan. Punya mana apa? Menampakkan. Bukan sirun, sirun itu rahasia, tapi siror artinya apa? Adharu, mereka menampakkan penyesalan ketika mereka melihat siksa. Wa ja'alna fi a'naqil ladzina kafaru, dan kami jadikan belenggu di hati orang-orang kafir. Hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, dan mereka tidak dibalas kecuali apa yang mereka kerjakan. Tetapi sasaran yang ketiga untuk mengadakan pengkufuran, pemurtatan.
makar mereka seperti itu. Bahaya. Berkedok dakwah, berkedok kiai, berkedok solawat, tapi seperti itu. Makanya bila kita nggak belajar akan jadi korban. Lalu sasaran yang keempat yaitu membuat subhat. Bukan agama tapi katanya agama, bukan Quran katanya Quran, bukan Islam katanya Islam. Sebagaimana ya Allah jelaskan pada Al-Baqarah 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba bi aidihim summa yaqulun hadza min indillah. Kemudian celaka untuk orang-orang yang menulis kitab pakai tangan mereka, ngarang. Tapi mereka mengatakan ini dari Allah. Subhat kalau begitu. Bukan ayat katanya ayat. Hasil akal-akalan mereka katanya wahyu. Apa gunanya mereka bertindak seperti itu? Liyastaru bihi samana qalila, mereka hendak menukar dengan harga yang sedikit. Itu namanya membuat subhat. Bukan agama tapi dikemas agama, bukan sunnah dikemas sunnah, bukan tauhid dikemas tauhid, bukan agama dikemas agama. Itu hasil tulisan mereka katanya dari Allah, padahal itu adalah bukan semata untuk mencari dunia. Bodohi orang, mengeruk hartanya, cari pangkat. Maka diancam fawailun, maka celaka lahum buat mereka mimma katabat aidim, dari hasil karya tangan-tangan mereka yang membuat kepalsuan. Allah mengulang wa wailul lahum mimma yaksibun, celaka buat mereka dari apa yang mereka kerjakan. Sementara mana wil itu apa? Ancaman siksa yang sangat dahsyat. Bahkan ada sebuah tafsiran nama sebuah jurang yang ada di dasar jahanam, yang jahanam merasa kepanasan bertetangga dengan jurang itu. Berarti lebih panas daripada panasnya jahanam. Lalu sasaran yang kelima adalah memutarbalikkan fakta. Apa yang kelima? Memutarbalikkan fakta. Sebagaimana Allah jelaskan pada surah Al-An'am 112. Surah apa? Al-An'am 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Begitulah Allah menjadikan peristiwa mesti terjadi sebagai bahan ujian. Kami jadikan setiap nabi adanya musuh, bentuknya setan, mereka yang jauh dari kebenaran, entah jin maupun manusia maupun jin. Apa kerjanya? Yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain kata yang dikemas indah. Tujuannya ghurura, untuk mengadakan penipuan. Halal katanya haram, haram katanya halal. Sunnah katanya bid'ah, bid'ah katanya sunnah. Tauhid katanya syirik, syirik katanya tauhid. Riya katanya ikhlas, ikhlas katanya riya. Merobohkan agama Allah katanya membela. Membuang nama-nama Allah katanya mensucikan. Mengadakan pembodohan kepada umat katanya membimbing. Itu namanya membolak-balikkan fakta. Tanggal 12 Rabiul Awal, hari kematian katanya hari kelahiran. Banyak podo ae itu. Nyata enggak? 12 Rabiul itu hari kematian, tapi katanya hari kelahiran. Loh, kan nyata. Mana riwayat Nabi lahir tanggal 12? Enggak ada. Itu hasil telaah, pun juga enggak sama satu pakar dengan yang lain. Enggak ada periwayatannya, maknanya belum dijumpai. Itu termasuk perkara gaib. Kalau enggak pakai wahyu enggak bisa, karena lihat periwayatan sulit, lihat perkiraan enggak sama kesimpulannya. Kalau tanggal itu sebagai hari kematian gamblang. Siapapun tahu dari kalangan sahabat, masyhur, mutawatir. Itu hari yang mereka terasa susah dan paling susah dengan meninggalnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hari kematian kok hari kelahiran. Ini termasuk
dibawa oleh para pengusung makar-makar jahiliyah, itu membolak-balikkan apa? Fakta. Nah begitu, itu gamblang sekali langkah-langkah mereka yang amat sangat membahayakan. Itu banyak yang termakan orang yang ada di kanan kiri kita semuanya. Kenapa? Ya memang gak jauh cari ilmu. Yang paling banyak itu adalah taklid, yaitu ketika diajak kepada mereka ittabi'u ma anzalallah, ikuti apa yang Allah turunkan, jawabnya bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Kalau kami mengikuti apa yang kami jumpai dari tradisi nenek moyang kami. Rolas mulut ya mulutan, ya mulutan. Manut apa enak, timbang repot-repot taklid kan. Itu sangat bahaya sekali yang seperti itu. Itu setidaknya ada 5 sasaran, walaupun kita tidak membatasi program mereka itu hanya 5 sasaran. Tentunya masih banyak sekali makar-makar mereka. 5 itu diantaranya yang menonjol saja. Lebih daripada itu mungkin ada yang lebih dahsyat dari makar mereka. Usaha rahasia untuk mengadakan pengrusakan kepada pihak yang pantasnya tidak dirusak. Yang ketiga, solusi. Supaya kita tidak menjadi korban mereka, makanya kita harus cari solusi. Apa solusinya? Mengenali siapa wali Allah dan siapa wali setan. Itu tugas kita. Apa tugas kita? Mengenali siapa wali Allah dan siapa wali setan. Sebagaimana Allah jelaskan di Al-Baqarah 257. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumat ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ilad zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allah adalah waliyul ladzina amanu, walinya orang beriman. Cinta membela mereka, membimbing mereka, menurunkan kitab, mengutus rasul, memberdayakan mereka, menjaga agama, mencipta makhluk dari masa ke masa. Ada yang diberikan kemudahan mendalami agama ini dan berjuang. Ada mujadid. Allah yang mengadakan semuanya. Di antara konsekuensi Allah menjadi walinya, membuat sebab-sebab untuk terbimbingnya umat ini. Yukhrijum, ya Allah mengeluarkan mereka minadzulumat, dari berbagai macam kegelapan, gelap kebodohan, gelap bid'ah, gelap syirik, gelap dosa. Itu banyak macamnya, kepada an-nur, satu cahaya. Cahaya ilmu, cahaya tauhid, cahaya sunnah, cahaya manhaj yang benar, cahaya keikhlasan. Makanya kepada yang seperti itu kita butuh kenali. Ta'aruf al-haqqo, ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, kamu akan mengenali siapa orang yang benar. Makanya kita wajib punya ilmu dulu sebagai bahan sensor. Ketika ada orang sejalan dengan ilmu yang telah dipahami dengan benar, berarti dia adalah pembela kebenaran. Tapi siapa yang menyelisih, nanti akan bisa diwaspadai. Makanya kaidahnya adalah ta'aruf al-haqqo, ta'rif ahlahu. Kenalilah kebenaran, biasanya kamu akan mengenali siapa para pembela kebenaran. Itulah orang-orang Rabbani yang punya ilmu syar'i, manhaj yang benar, akidah tauhid, amal sunnah, berdakwah dengan ikhlas, yang mereka itu tegar mengajak umat kepada Islam sebagaimana pertama kali diturunkan. Walaupun di lawan sana sini mereka tidak takut ancamannya orang yang ngancam, yang ada dakwah atau mati syahid. Itu diantara wali Allah yang kita wajib untuk berwala, cinta, membela, bekerja sama dengannya. Walladzina kafaru, antara orang kafir yang menutup diri dari agama Allah, gak mau belajar, gak mau bertauhid, gak mau kembali kepada Islam pertama kali diamalkan, menutup diri mereka, jangan didengar, jangan dilihat, jangan diterima. Kufur itu kafir, tutup. Auliyauhum, wali mereka adalah at-taghut. Apa taghut itu?
ma ubida min dunillah wa huwa radin, siapapun yang disembah selain Allah ridho. Ngarang hadis palsu dipromosikan, banyak pengikutnya bangga. Ngotak-ngatik ayat dipromosikan, banyak didukung, bangga. Itu jauh dari kebenaran. Sehingga kesalahannya dibela bangga, diunggul-unggulkan, bangga-bangga. Pada itu adalah salah. Merubah hukum Allah, berhukum kepada selain Allah, mengajak nyembah pada diri sendiri, dan macam-macam dari macam-macam tagut. Yukhrijunahum, tagut itu mengeluarkan anak buahnya minanur, dari cahaya ilmu syar'i, tauhid, sunnah, itu dikeluarkan kemana? Ila zulumat, kepada berbagai macam kegelapan. Ulaika ashabunar, itulah penduduk neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini solusi buat kita mengenal siapa wali Allah, siapa wali setan. Sehingga ketika telah kita mengenal wali Allah, mitra, teman, ta'awun al-birri wa taqwa, wali setan yang membuat makar, maka kita wajib untuk apa? Menanggulanginya. Alhamdulillah selesai materi yang kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ada tanggapan, silahkan. Apakah berobat dengan makan cacing boleh? Cacing kremi atau cacing pita? Cacing apa iki lho ya? Cacing kremi atau cacing pita? Cacing tanah. Oh, cacing tanah, pun dijawab cacing tanah niki lho niki. Haram atau tidak? Seperti mengobati penyakit tipes. Walau a'lam, ya seperti itu boleh apa tidak? Karena halal itu jelas, haram itu jelas. Perkara yang mirip-mirip, supaya warok, wirai, ngati-ngati. Keharaman barang ada disebutkan zatnya, keharaman haram juga ada yang diklasifikannya. Keharaman barang disebutkan zatnya, memang Allah tak menyebutkan khamr itu haram, babi itu haram, darah, bangkai binatang disembelih dengan nama selain Allah itu haram. Ada juga haram yang lain tidak diperintah namanya al-khaba'is, khabis, sesuatu yang menjijikkan. Maka daripada itu cek saja cacing tanah yang dijadikan bahan produksi dari produsen obat tipes, diurai saja secara standar dari barang yang menjijikkan, dia itu berada, ada atau tidak. Nah begitu, apabila diklasifikasikan sebagai khaba'is ya tidak boleh. Tapi ketika diklasifikasikan tidak, ya kembali kepada hukum asal, itu barang yang didiamkan. Barang yang didiamkan. Yang kayak begini itu akan banyak komentar. Itu ternyata benda yang tidak disebutkan keharamannya, dan dia adalah barang-barang di dunia yang hukum asal itu adalah mubah. Sekira itu didiamkan lalu dicek itu memang nggak ada bahayanya, yang itu maslahatnya besar, mungkin saja. Kemudian ketika kita berobat, wong itu kan secara sebab kan daya sembuhnya tinggi. Makanya ketika kita berobat, orang sembuh itu ada dua unsur. Satu, obatnya cocok. Yang kedua, yang paling pokok, bareng dengan jatah takdir. Dan berobat itu bukan kunci kesembuhan, tapi sebuah usaha dan sebuah doa. Usaha doa itu sudah mendapatkan nilai sendiri, yaitu pahala. Wallahu a'lam. Sekira ada yang lain itu memang jelas nggak ada polemik, mungkin itu bisa dipilih. Tapi sekira memang tidak ada, itu sesuatu yang dianggap paling murah meriah. Nyapo cacing ngono kuwi aku iso memberdayakan.
tak golekne wit-wit gedang debok-debok tak bosokne cari benih nek iso berkembang biak yang dimakan itu jelas-jelas dari barang-barang sing enak di dalam pohon pisang. Jenenge apa? Depok apa debuk? Depok apa debuk? Jadi kotak-kotak itu akeh kotak-kotak debuk ngoten niki. Kalau alam itu jawaban saya. Makanya itu sesuatu yang kayaknya masih ada polemik. Sekira tidak mendesak mungkin bisa dihindari, tapi sekira nggak duit belas dinilai itu sesuatu yang memiliki nilai, itu bersifat mungkin saja. Ada yang lain? Ada satu pertanyaan. Rangkuman nomor 2. Jangan membuka Qur'annya. Siapa yang bisa menyebutkan rangkuman nomor 2? Sasaran makan mereka pertama adalah nyawa. Ayatnya ini tanpa membuka Qur'annya langsung bisa dibaca. Ada 5 sasaran. Angkat tangan. Wis, maca tulisannya oleh wis. Fadhil. Itu beri pengarah suaranya. Bahaya pertama ini dalilnya ini baca. Bahaya kedua ini dalilnya ini baca. Sasaran ketiga ini dalilnya ini fadhil. Ya, 50 sampai 51 terus fadhil bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun. Fanzur kayfa kana 'aqibatu makrihim anna dammarnahum wa qawmahum ajma'in. Nah, itu sasaran pertama nyawa dengan dalil di atas. Sasaran kedua fadhil. Janji palsu. Ankabut yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqala alladziina kafaru lilladziina aamanu ittabi'uu sabiilana wal nahmil khataayaahum wa maa hum bihaamiliina min khataayaahum min syai', innahum lakaadibun. Sasaran yang ketiga apa? Ya, mengadakan pemurtadan. Surah Saba 33 fadhil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala alladziina istud'ifuu lilladziina istakbaruu bal makrul layli wan nahaari idh ta'murunanaa an nakfura billahi wa naj'ala lahu andaadan wa asarru an-nadaamata lamma ra'aw al-'adhaab wa ja'alna al-aghlaala fi a'naaqi alladziina kafaruu hal yujzawna illaa maa kaanuu ya'maluun. Yang keempat, apa sasarannya? Membikin syubhat, bukan agama, katanya agama. Fadhil. Al-Baqarah 79. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. Nah, yang kelima, apa sasarannya? Membolak-balikkan fakta. Dalilnya surah Al-An'am 112 fadhil. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. Barakallahu fikum.
Itu tadi 5 sasaran diantaranya dari program jahiliyah membuat makar, dan 5-nya itu adalah perkara-perkara yang amat sangat bahaya. Saya carikan sisa-sisa amplop fadl, silakan ke sini, masih ada 1 ini. Titipan dari donatur. Sekian yang kita sampaikan malam hari ini. Bila benar semata rahmat fadilah dari Allah, semoga kita diberikan bermanfaat. Bila salah memang kita punya kekurangan, semoga Allah membimbing kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.